Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai integral lipat 2. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama integral lipat 2 pada daerah persegi panjang. Dengan sebabnya yaitu yang pertama definisi integral lipat 2, menghitung integral lipat 2 dan sifat-sifat integral lipat 2. Lalu untuk pembahasan yang kedua itu integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang dan pembahasan yang terakhir yaitu latihan soal. Dengan sebabnya pembahasan pertama yaitu integral lipat 2 pada daerah persegi panjang. Nah, ketika kita membahas tentang integral itu kan erat hubungannya dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Untuk integral lipat itu kaitannya adalah menghitung volume di bawah suatu permukaan, yaitu Z sama dengan Fx, Y, dan di atas persegi, di atas alas yaitu bentuk persegi panjang yang dinamakan R. Ketika dari alas ini kita bentuk partisi, di mana di sini partisinya berbentuk balok, maka yang dimaksud integral lipat 2 itu adalah menghitung volume dari balok-balok ini yang berada di bawah kurva Z sama dengan Fx, Y, dan di atas alas yaitu R tadi. Nah, untuk definisi integral lipat 2 sendiri itu misalkan f suatu fungsi dua berubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jika ekspresi ini ada, maka kita katakan bahwa f dapat diintegrasikan pada R. Dan lebih lanjut, integral lipat 2 pada R fx, y dA itu sama dengan limit 0 sampai mendekati 0 sigma k sampai 1 hingga n fx k, y k dikali delta ak. Selanjutnya kita akan belajar menghitung integral lipat 2. Jika fx, y lebih dari atau sama dengan 0 pada daerah R, maka volume itu dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu yang pertama sejajar bidang x, y, z. Jadi misalkan pada koordinat x, y, z itu terdapat kurva z sama dengan fx, y dengan domainnya itu adalah R, di mana R ini berbentuk persegi panjang dengan X-nya dari A sampai B dan untuk sumbu Y-nya dari C sampai D. Nah, jika kita buat irisan yang sejajar dengan X, O, Z, maka bentuk irisannya akan seperti ini, yang AY ini. Nah, anggaplah AY ini adalah selembar kertas yang dipotong atasnya ini menyesuaikan dengan kurva Z sama dengan fx, y. Nah, selembar kertas ini nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi, AY ini adalah luas selembar kertas tadi. Nah, untuk mencari AY itu adalah dengan integral A sampai B fx, y dx. Ini adalah fx-nya. Fx-nya itu adalah kurva tadi, fx, y. Lalu untuk dx-nya ini karena berada di sumbu x. Nah, yang ini tadi kan kita misalkan sebagai selembar kertas yang atasnya itu dipotong menyesuaikan dengan z sama dengan fx, y. Nah, integral lipat 2 itu adalah menghitung volume yang berwarna hitam ini. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui GeoGebra. Misalkan di sini terdapat fungsi fx, y sama dengan 0,5 y sin x plus 2. Nah, untuk fungsinya adalah seperti ini yang berwarna ungu. Lalu kita kan untuk domainnya kan berupa persegi panjang, maka kita checklist integral lipat 2 pada persegi panjang. Selanjutnya kita akan tentukan daerah R-nya, daerah domainnya.
Misalkan untuk X itu jadi negatif 2 sampai 2, dan untuk Y-nya jadi 1 sampai 4. Nah, daerah R-nya itu adalah yang berwarna biru ini. Berbentuk persegi panjang dengan X-nya itu dari negatif 2 sampai 2 dan Y-nya dari 1 sampai 4. Nah, nanti itu kita akan mencari volume dari benda ini. Daerah yang dibatasi oleh kurva fx, y dengan alasnya yaitu berbentuk persegi panjang. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah alasnya. Dari negatif 2 sampai 2 untuk x-nya dan untuk sendiriannya dari 1 sampai 4. Nah, oke, selanjutnya kita buat partisi yang sejajar dengan sumbu yang sejajar dengan XOZ. Nah, kita misalkan yang berwarna hijau ini tadi kan misalkan sebagai selembar kertas. Selembar kertas yang atasnya itu dipotong sesuai dengan fungsi fx, y. Nah, integral lipat 2 itu kita mencari volume kertas-kertas yang memenuhi benda ini. Nah, kita berarti menjumlahkan luas-luas dari kertas tadi, yaitu dengan integral dari C sampai D, A, Y, dy. Nah, sebelumnya kan kita sudah ketahui untuk AY itu sama dengan integral A sampai B fx, y dx. Selanjutnya kita substitusi AY ini menjadi integral dari C sampai D, integral dari A sampai B fx, y dx, dy. Nah, maka integral lipat 2 pada daerah R fx, y dA itu sama dengan integral dari C sampai D, integral dari A sampai B, fx, y dx, dy. Perlu diperhatikan untuk urutan dx, dy dan integral ini harus diperhatikan ya, harus hati-hati. Jadi misalkan untuk di dalam ini kan dx berarti batasnya x, yaitu dari A sampai B. Nah, untuk yang luar ini dy itu berarti batas y, ini yaitu dari C sampai D. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua sejajar dengan bidang YOZ. Jadi misalkan di sini terdapat koordinat x, y, z yang di dalamnya itu terdapat fungsi z sama dengan fx, y dengan domainnya yaitu berbentuk persegi panjang, misalkan R. Nah, R-nya itu batasnya yaitu untuk x-nya dari A sampai B dan untuk sumbu-sumbunya dari C sampai D. Nah, karena sejajar bidang YOZ, maka kita buat irisan yang sejajar dengan bidang YOZ. Nah, untuk AX ini kan luas dari kita misalkan kertas tadi itu kan. Nah, untuk mencari AX ini adalah dengan integral dari C sampai D fx, y dy, dengan fx di sini adalah kurva z sama dengan fx, y. Nah, dy di sini adalah karena di sini dari sumbu y. Nah, untuk lebih lanjut akan saya jelaskan lebih detail pada GeoGebra. Oke, misal di sini terdapat fungsi fx, y sama dengan 0,5 y sin x plus 2 dengan daerah R-nya yaitu sama seperti sebelumnya, x-nya dari negatif 2 sampai 2, untuk y-nya dari 1 sampai 4. Nah,
daerah R-nya seperti ini, bentuk persegi panjang dengan X-nya dari negatif 2 sampai 2 dan Y-nya dari 1 sampai 4. Oke. Bentar. Biasanya untuk kasus yang sejajar dengan bidang YOZ, kita buat sebuah sumber kertas yang sejajar dengan bidang YOZ dengan atasnya itu dipotong sesuai dengan kurva f x, y. Kita akan mencari volume dari benda ini. Nah, sebelumnya kita kan sudah mengetahui untuk mencari AX itu sama dengan integral dari C sampai D fx, y dy. AX ini adalah luas di bawah kurva fx, y. Nah, dy ini adalah karena dia berada di sumber. Hanya untuk mencari volume dari benda ini adalah dengan menjumlahkan luas-luas dari kertas-kertasnya, yaitu dengan integral lipat 2 pada daerah R fx, y dA. Untuk dA di sini yaitu panjang kali lebar. Karena dia sejajar dengan YOZ, maka panjangnya yaitu dy, lebarnya dx. Jadi integral lipat 2 pada daerah R fx, y dA itu sama dengan integral dari A sampai B AX dx. Nah, sebelumnya kita kan sudah mengetahui untuk AX-nya itu adalah integral dari C sampai D fx, y dy. Nah, kita substitusi AX ini sehingga diperoleh integral dari A sampai B, integral dari C sampai D fx, y dy dx. Maka untuk kasus yang sejajar dengan bidang YOZ diperoleh integral lipat 2 pada daerah R fx, y dA itu sama dengan integral dari A sampai B, integral dari C sampai D fx, y dy dx. Nah, sebelumnya kan sudah saya jelaskan untuk urutan dy dx dan integral ini harus diperhatikan. Untuk integral yang bagian dalam ini kan karena dy, maka batasnya dari C sampai D batasnya. Nah, untuk yang integral di luar ini yaitu dx, maka batasnya adalah dari A sampai B. Oke, selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama, hitung integral dari 0 sampai 3, integral dari 1 sampai 2, 2x plus 3y dx dy. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tuliskan ulang soalnya, yaitu integral dari 0 sampai 3, integral dari 1 sampai 2, 2x plus 3y dx dy, sama dengan kita hitung integral yang bagian dalamnya dulu. Jadi kita hitung integral dari 1 sampai 2, 2x plus 3y dx. Nah, itu kan kalau diintegralkan menjadi x kuadrat plus 3yx. Nah, 3y ini kita anggap sebagai suatu konstanta. Jadi ketika kita integralkan itu hasilnya 3yx dengan batasnya yaitu 1 sampai 2. Selanjutnya kita substitusi 2 pangkat 2 plus 3y kali 2 dikurangi dengan 1 pangkat 2 plus 3y kali 1 sama dengan 4 plus 6y dikurangi 1 plus 3y sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3, lalu 6y dikurangi 3y sama dengan 3y. Jadi diperoleh untuk integral dari 1 sampai 2, 2x plus 3y dx itu sama dengan 3 plus 3y. Nah, selanjutnya kita sudah memperoleh integral bagian dalamnya, kita menghitung integral luarnya. Jadi integral dari 0 sampai 3, integral 1 sampai 2, 2x plus 3y dx dy itu sama dengan integral dari 0 sampai 3, ini kan sudah kita
peroleh 3 plus 3Y. Jadi kita substitusi di sini menghasilkan integral dari 0 sampai 3, 3 plus 3Y dy. Nah, dengan kita integralkan jadi 3Y plus 3 per 2Y kuadrat. Dengan batasnya adalah dari 0 sampai 3. Kita substitusi, jadi 3 dikali 3 plus 3 per 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi dengan 3 kali 0 plus 3 per 2 kali 0 kuadrat. Sama dengan kita substitusi 3 ini berarti 9 plus 3 pangkat 3, 27 per 2. Sama dengan 45 per 2. Jadi untuk integral 0 sampai 3, integral 1 sampai 2, 2x plus 3y dx dy itu sama dengan 45 per 2. Selanjutnya ini ada contoh soal yang kedua, yaitu hitung integral lipat 2 pada daerah R x kuadrat plus y kuadrat dA, di mana x, y-nya atau daerah domainnya itu adalah untuk x-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1 kurang dari atau sama dengan 1, dan untuk y-nya lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 2. Nah, kita akan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan irisan yang sejajar dengan XOZ. Yang pertama kita menggunakan irisan yang sejajar dengan YOZ, dan yang kedua kita menggunakan irisan yang sejajar dengan XOZ. Nah, untuk cara pertama kita gunakan yang sejajar dengan YOZ. Berarti kalau sejajar dengan YOZ itu dy dx. Nah, karena integral bagian dalamnya itu dy, maka batasnya itu dari 0 sampai 2. Dan untuk integral bagian luarnya dx itu batasnya berarti negatif 1 sampai 1. Nah, kita hitung integral yang dalamnya dulu. Jadi, y kuadrat ini kita anggap sebagai suatu karena ini diintegralkan terhadap dy, maka kita anggap x kuadrat ini adalah sebagai suatu konstanta. Jadi integral dari x kuadrat ini adalah x kuadrat y plus y pangkat 3 per 3. Diperoleh integral dari 0 sampai 2 x kuadrat plus y kuadrat dy itu adalah x kuadrat y plus y pangkat 3 per 3 dengan batas 0 sampai 2. Nah, kita substitusi 2 dan 0 ini ke y. Jadi x kuadrat kali 2 ditambah 2 pangkat 3 per 3 dikurangi dengan x kuadrat kali 0 ditambah 0 pangkat 3 per 3. Diperoleh 2x kuadrat plus 8 per 3. Nah, setelah itu kita cari integral bagian luarnya, yaitu integral dari negatif 1 sampai 1, 2x kuadrat plus 8 per 3 dx. Nah, diintegralkan terhadap x berarti x pangkat 3 diintegralkan terhadap x berarti 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 8 per 3 x dengan batasnya dari negatif 1 sampai 1. Ketika kita substitusi, 2 dikali 1 pangkat 3 per 3 ditambah 8 per 3 kali 1 dikurangi dengan 2 kali negatif 1 pangkat 3 per 3 ditambah 8 per 3 dikali negatif 1, diperoleh hasilnya yaitu 2 per 3 plus 8 per 3 dikurangi dengan negatif 2 per 3 kurangi 8 per 3.
hasilnya adalah 20/3. Nah, untuk cara yang kedua ini, kita menggunakan kasus yang sejajar dengan X, O, Z. Nah, karena sejajar dengan X, O, Z itu berarti DA-nya yaitu DX, DY. Nah, karena integral bagian dalamnya itu dx, berarti untuk batasnya yaitu -1 sampai 1. Dan untuk integral bagian luarnya dy berarti batasnya dari 0 sampai 2. Nah, untuk x kuadrat plus y kuadrat ini adalah fungsi tadi itu kan. Maaf banget Pak kelas astaga. Lanjut terus lah. Jadi yang pertama kita hitung integral bagian dalamnya terlebih dahulu, yaitu integral dari -1 sampai 1 x kuadrat plus y kuadrat dx. Kita hitung integral bagian dalamnya terlebih dahulu. Ya ampun nih, lidahku. Kita hitung integral bagian dalamnya terlebih dahulu, yaitu integral dari -1 sampai 1 x kuadrat plus y kuadrat dx. Nah, karena di sini dx berarti y kuadrat ini kita anggap sebagai suatu konstanta. Berarti kalau kita integralkan x pangkat 3/3 ditambah x y kuadrat. Karena y kuadrat ini kita anggap sebagai suatu konstanta, diperoleh tadi kan x pangkat 3/3 plus xy kuadrat dengan batasnya -1 sampai 1. Nah, kita substitusi, jadi 1 pangkat 3/3 ditambah 1 kali y kuadrat dikurangi dengan -1 pangkat 3/3 ditambah -1 dikali y kuadrat. Diperoleh 1/3 plus y kuadrat dikurangi dalam kurung -1/3 dikurangi y kuadrat. Nah, diperoleh hasilnya itu 2/3 plus 2y kuadrat. Nah, karena sudah diperoleh hasilnya, selanjutnya kita cari integral bagian luarnya, yaitu integral dari 0 sampai 2, 2/3 plus 2y kuadrat dy. Nah, diintegralkan terhadap y berarti 2/3y ditambah 2/3 y pangkat 3 dengan batasnya yaitu 0 sampai 2. Nah, kita substitusi 2 ini ke y dan 0 ke y. Jadi diperoleh 2/3 dikali 2 ditambah 2 kali 2 pangkat 3/3 dikurangi 2/3 kali 0 ditambah 2 kali 0 pangkat 3/3. Diperoleh hasilnya yaitu 4/3 plus 16/3 dikurangi 0 sama dengan 20/3. Nah, di sini kan kita ketahui hasilnya itu kan sama, yaitu 20/3, di sini juga 20/3. Jadi, untuk soal ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu sejajar dengan XOZ dan sejajar dengan YOZ. Namun, sebelum itu, kita juga harus perhatikan mengenai urutan dx dy-nya. Jadi, ketika untuk integral bagian dalamnya dx, maka batas integralnya itu juga dari variabel x. Gitu. Lanjut, selanjutnya yaitu sifat-sifat integral lipat 2. Misalkan fx, y sama Misalkan fx, y dan gx, y terdefinisi di persegi panjang R. Nah, untuk sifat yang pertama, integral lipat 2 pada daerah R, k dikali fx, y di A itu sama dengan k dikali integral lipat 2 pada daerah R, fx, y di A. Untuk sifat yang kedua yaitu integral lipat 2 pada daerah R dalam kurung fx, y ditambah gx, y di A
itu sama dengan integral lipat 2 pada daerah R fx, y di A ditambah integral lipat 2 pada daerah R gx, y di A. Nah, untuk sifat 1 dan sifat kedua ini adalah linear. Sifat kedua mana sih? Nah, untuk sifat nomor 1 dan 2 itu artinya integral lipat 2 itu bersifat linear. Nah, selanjutnya adalah sifat yang ketiga. Jika R sama dengan R1 plus R2, maka integral lipat 2 pada daerah R fx, y di A itu sama dengan integral lipat 2 pada daerah R1 fx, y di A ditambah integral lipat 2 pada daerah R2 fx, y di A. Jadi, untuk sifat yang nomor 3 itu integral lipat 2 itu bersifat aditif atau dapat dijumlahkan pada persegi panjang yang saling berhimpit pada hanya sebuah ruas garis. Nah, selanjutnya untuk sifat yang keempat, jika fx, y itu kurang dari atau sama dengan gx, y untuk semua x, y di R, maka integral lipat 2 pada daerah R fx, y di A kurang dari atau sama dengan integral lipat 2 pada daerah R gx, y di A. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang atau pada daerah sembarang. Nah, pada materi integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang itu terdapat dua tipe. Nah, untuk tipe pertama itu ilustrasinya seperti ini. Jadi untuk tipe 1 ini ilustrasinya adalah seperti ini. Misalkan di sini terdapat suatu fungsi yang dibatasi oleh x-nya itu dari A sampai B dan y-nya itu dari P1x sampai P2y. Jadi C. Nah, pada tipe 1 ini ilustrasinya adalah seperti ini. Misalkan terdapat suatu fungsi yang dibatasi oleh daerah domain S, di mana S-nya itu untuk sumbu X-nya itu dari A sampai B, di mana A dan B ini adalah suatu konstanta, dan untuk Y-nya itu adalah P1X sampai P2X, di mana P1X dan P2X ini adalah suatu fungsi. Nah, dari ilustrasi ini kan kita bisa lihat bahwa untuk daerah domain atau daerah S-nya itu bukan berbentuk persegi panjang, karena pada salah satu sumbu itu merupakan suatu fungsi. Jadi integral lipat 2 pada daerah S itu dapat dihitung sebagai berikut. Integral lipat 2 pada daerah S fx, y di A itu sama dengan integral dari A sampai B, integral dari P1x sampai P2x fx, y dx. Nah, sebelumnya kan kita sudah pelajari untuk integral bagian luarnya itu kan batasnya berupa konstanta. Kan A dan B ini kan konstanta, jadi yang di luar itu adalah dx, karena x-nya itu berupa selang konstan. Lalu untuk integral yang di dalam ini, integral yang kedua ini, integral yang di dalam ini itu kan P1x sampai P2x ini kan berupa suatu fungsi. Nah, karena integralnya itu batasnya berupa suatu fungsi, maka
dari ilustrasi ini bisa kita ketahui bahwa untuk integral bagian dalamnya itu adalah dy. Yang selanjutnya adalah tipe yang kedua. Jadi untuk tipe yang kedua itu kan kita ketahui bahwa daerah domainnya itu untuk sumbu x-nya itu dibatasi oleh C1Y sampai C2Y, dan untuk sumbu y-nya itu dibatasi oleh C dan D, di mana C dan D ini adalah suatu konstanta. Nah, daerah domainnya itu adalah yang berwarna biru ini. Kita misalkan sebagai S. Jadi, integral lipat 2 pada daerah S dapat dihitung sebagai berikut. Integral lipat 2 pada daerah S, fx, y dA, itu sama dengan integral dari CD, integral C1Y, C2Y, fx, y dx, dy. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, karena integral bagian luarnya itu batas-batasnya berupa suatu konstanta, C dan D ini adalah konstanta, maka yang di luar ini adalah Y, karena domain dari tipe 2 ini pada sumbu Y itu adalah suatu konstanta. Lalu untuk integral yang bagian dalamnya itu di sini berupa satu fungsi, yaitu dari C1Y sampai C2Y. Jadi di dalamnya itu, integral di dalamnya itu adalah dx, karena domain untuk tipe yang kedua ini x-nya berada pada di antara dua fungsi. Oke, selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama, hitung integral lipat 2 pada daerah R 2y pangkat x dA, di mana r-nya itu dibatasi oleh x sama dengan y kuadrat, y sama dengan 1, dan sumbu y. Nah, untuk penyelesaiannya, kita ilustrasikan, kita gambarkan daerah R-nya dulu. Nah, di sini sudah terdapat ilustrasinya di sebelah kanan ini. Ini adalah fungsi x sama dengan y kuadrat, lalu ini adalah y sama dengan 1. Lupa aku. Lalu di sini y sama dengan 1 dan sumbu y. Jadi daerah R-nya itu adalah yang ini, yang diarsir ini. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kan R-nya sama dengan 0, saya iki x mana? Nah, dari ilustrasi ini kita buat batas-batasnya. Jadi untuk sumbu x itu batasnya dari 0 sampai fungsi y kuadrat, fungsi x sama dengan y kuadrat. Lalu untuk sumbu y-nya itu publik, sing bener iki ndi to? Oke, x. Mulai nih. Apa ya? Aku lali wes. Gimana x ini dibatasi dari 0 sampai x sama dengan y kuadrat, lalu untuk sumbu y-nya itu dibatasi dari 0 sampai 1. Nah, kita tuliskan daerah domainnya. Jadi, daerah R itu sama dengan
X, Y, di mana X lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan Y kuadrat, dan Y lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita bentuk integral lipat 2. Jadi, integral dari 0 sampai 1, integral dari 0 sampai Y kuadrat, 2Y E pangkat X dx dy. Nah, untuk urutan integral dan juga bingung aku. Dimana urutan integral dan dx dy ini perlu kita perhatikan. Jadi misalkan di sini integral bagian luarnya itu 0 sampai 1 yaitu berupa konstanta, maka di sini kita lihat yang berupa konstanta adalah y, berarti yang di luar ini adalah dy. Lalu untuk integral bagian dalamnya itu kan dari 0 sampai y kuadrat. Nah, kita lihat di sini 0 sampai y kuadrat itu adalah selang dari sumbu x, berarti yang di dalam ini adalah dx. Nah, selanjutnya kita mencari integral bagian dalamnya terlebih dahulu. Jadi, integral dari 0 sampai y kuadrat 2y e pangkat x dx. Nah, di sini karena diintegralkan terhadap x, berarti 2y ini kita anggap sebagai suatu konstanta. Nah, ketika diintegralkan terhadap x itu sama dengan 2y e pangkat x dengan batasnya 0 sampai y kuadrat. Selanjutnya, y kuadrat dan 0 ini kita substitusi ke x, sehingga diperoleh 2y dalam kurung e pangkat y kuadrat dikurangi e pangkat 0. Nah, e pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Jadi diperoleh integral dari 0 sampai 1, 2y dalam kurung e pangkat y kuadrat dikurangi 1 dy. Nah, selanjutnya kita integralkan terhadap y. Berarti diperoleh e pangkat y kuadrat dikurangi y kuadrat dengan batasnya dari 0 sampai 2. Kita substitusi 2 dan 0 ini ke y. Jadi e pangkat 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 dikurangi dalam kurung e pangkat 0 pangkat 2 dikurangi 0 pangkat 2. Sehingga diperoleh dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 0 sama dengan dikurangi 2. Jadi untuk integral lipat 2 pada daerah R, 2y e pangkat x dA, di mana R itu dibatasi oleh x dan y kuadrat, y sama dengan 1 dan sumbu y, itu adalah E2. Nah, selanjutnya untuk cara yang pertama tadi itu kan kita menggunakan dx dy. Sekarang kita akan mencoba menggunakan dy dx dengan soal yang serupa, dengan soal yang sama, yaitu daerah R-nya yaitu dibatasi oleh x dan y kuadrat, y sama dengan 1 dan sumbu y, sehingga daerah R-nya itu adalah yang ini, yang di R0 ini. Menggunakan cara yang kedua, setelah kita gambar dan ilustrasikan, kita menentukan daerah domainnya. Nah, misalkan di sini karena di dx berarti yang integral bagian luarnya itu selangnya berupa konstanta, berarti untuk x itu batasnya dari 0 sampai 1, dan untuk y-nya itu kan di sini x sama dengan y kuadrat, jadi y sama dengan akar dari x. Diperoleh untuk selang y-nya itu dari akar x sampai dengan 1. Nah, setelah itu kita tuliskan domainnya, yaitu
R sama dengan X, Y, di mana X lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 1, dan Y-nya lebih dari atau sama dengan akar X kurang dari atau sama dengan 1. Selanjutnya, kita tulis bentuk integralnya. Karena dy dx berarti yang integral bagian luarnya itu adalah selangnya X. Di sini, X itu dari 0 sampai 1. Kita tulis di sini integral dari 0 sampai 1. Lalu untuk integral bagian dalamnya itu berarti selangnya Y. Di sini selangnya Y itu akar X sampai dengan 1. Jadi ditulis integral dari akar X sampai dengan 1. dy dx. Nah, diperoleh integral 42 seperti ini. Selanjutnya kita hitung integral yang bagian dalamnya dulu. Integral akar X sampai dengan 1, 2y pangkat X dy. Nah, di sini kan diintegralkan terhadap y, berarti yang X ini kita anggap sebagai konstanta. Nah, diintegralkan berarti y kuadrat dikali pangkat X. Nah, di sini kita integralkan kan hasilnya adalah ini pangkat X kali y kuadrat dengan batasnya akar X sampai dengan 1. Nah, kita substitusi 1 dan akar X itu ke Y. Jadi, pangkat X dikali 1 pangkat 2 sama dengan pangkat X. Dikurangi dengan pangkat X dikali akar X kuadrat. Nah, akar X kuadrat ini kan sama dengan X. Berarti X pangkat X. Nah, diperoleh pangkat X dikurangi X pangkat X. Nah, setelah kita memperoleh hasil ini, kita integralkan terhadap X. Diperoleh hasilnya yaitu pangkat X dikurangi X pangkat X ditambah pangkat X dengan batasnya itu dari 0 sampai 1. Kita substitusi 0 dan 1 ini ke X. Sehingga diperoleh pangkat 1 dikurangi 1 dikali pangkat 1 ditambah pangkat 1. Sama dengan dikurangi ditambah ini kan dikurangi pangkat 0 dikurangi 0 kali pangkat 0 ditambah pangkat 0. Pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 1 dikurangi 0 kali pangkat 0 sama dengan 0. Lalu pangkat 0 sama dengan 1. Diperoleh min plus dikurangi dalam kurung 1 min 0 plus 1 sama dengan min 2. Nah, hasil ini sama dengan cara yang sebelumnya, cara yang ke-1 ini. Jadi, untuk soal ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu tipe 1 dan tipe 2, yaitu dx dy dan dy dx. Nah, kita akan coba menyelesaikan soal yang kita bahas tadi dengan GeoGebra. Nah, fungsinya yaitu 2y dikali pangkat x dengan daerah domainnya tadi itu 0 sampai 1, untuk y-nya yaitu akar x sampai dengan 1. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk daerah alasnya atau daerah R-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, untuk pemantapan di sini terdapat latihan soal, bisa dicoba dikerjakan secara mandiri ya. Nah, mungkin sekian saja penjelasan materi tentang integral lipat 2 dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.